Hai semua, ketemu lagi sama saya di channel Rosilvia dari Gayatri Tarot. Untuk kali ini kita tidak pilih kartu. Tema yang saya ambil mungkin lebih challenging ya untuk kali ini ya. Temanya kita lihat otak nakalnya saat bersamamu. Jadi kita mau melihat nih, apa sih pikiran-pikiran dia saat bersamamu, pikiran-pikiran nakalnya. Buat teman-teman yang sedang menyimak video ini, mohon bantu saya fokus dan tanyakan dalam hati, otak nakalnya saat bersamamu. Otak nakalnya saat bersama kamu. Saya akan mengambil 5 buah kartu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita akan buka kartunya satu persatu. Ada Ten of Wands, ada Ten of Pentacles, ada Seven of Cups, ada Page of Wands, dan ada The Devil. Ya, di sini intinya adalah dia memang saat bersama kamu, mungkin dia banyak mengobrol janji. Banyak hal-hal yang dia sampaikan, ungkapan-ungkapan yang manis-manis. Jadi mungkin seperti banyak rayuan-rayuan ya. Tapi di sini perlu hati-hati, ada Venus di Scorpio. Jadi ini jangan sampai terjebak oleh ilusi. Ya, kamu jangan terjebak oleh omongan atau rayuan manisnya dia. Karena ini bisa saja hanya seperti angin surga yang hanya berlalu begitu saja. Dan kemudian di akhirnya nanti tidak ada buktinya. Ya. Kemudian di Ten of Wands, di sini di pertama ini ada Saturnus di Sagittarius, ya, di mana sebenarnya dia sepertinya ingin menjalin hubungan jangka panjang dengan kamu, tapi dia merasa ada batasan-batasan, merasa ada beban, merasa ada tekanan-tekanan saat menjalani hubungan ini. Bukan berarti tidak mau. Dia memang sedang berusaha keras untuk menjalani hubungan ini ya. Dia berusaha untuk menerima, berusaha untuk bertanggung jawab. Walaupun terasa berat, terasa lelah, memang dia tetap berusaha konsisten untuk menjalani ini. Dan di Ten of Pentacles ada Mercury di Virgo ya. Di sini dimana sepertinya dia lebih tertarik mendekati kamu karena mungkin kelebihan-kelebihan materi dari kamu yang kamu punya ya, dimana mungkin dia secara materi tidak seberuntung kamu. Nah ini untuk itu mungkin untuk menutupi hal-hal yang membuat dia minder atau membuat dia tidak percaya diri ya, dia berusaha untuk membuat janji-janji, berusaha untuk meyakinkan kamu bahwa mungkin ke depan dia akan lebih baik, akan lebih sejahtera, akan lebih berkelimpahan atau apapun yang membuat kamu lebih yakin kepada dia. Nah, di sini memang dia di Ten of Pentacles ini bercerita ya, kartu ini adalah Mercury di Virgo, di mana memang ini fokusnya kedekatan keluarga, ya. Tapi di sini seperti di Page of Wands, dia memang ada aksi-aksi tertentu yang ingin dia lakukan. Ya, dia mulai ada action di sini, mulai ada niatan-niatan atau emosi-emosi yang sepertinya kurang baik. Karena di sini di akhir ini ada Capricorn di Saturn, yaitu ada kartu The Devil. Dimana sebenarnya ini adalah bisa jadi ini adalah godaan dari dalam diri dia sendiri, sebuah ambisi yang luar biasa.
sebuah obsesi. Dia terikat dengan obsesinya. Ya, sehingga di sini dia memang mungkin terobsesi dengan materi. Dengan apa yang kamu punya, dengan harta yang kamu punya, apa yang kamu miliki, value, nilai-nilai lebih secara real yang bisa dia lihat secara langsung. Jadi mungkin sepertinya dia nggak percaya diri nih, nggak percaya dirinya di Ten of Wands, dia memang pengen hubungan jangka panjang sama kamu. Tapi dia berat, mungkin karena secara materi dia jauh dari kamu. Ini yang membuat dia terasa terbeban. Ya, kita lihat kemudian di sisi yang lebih dalam lagi. Otak nakalnya dia, di pikiran dia yang terdalam, sebenarnya ada apa lagi saat dia bersama kamu. Seven of Wands, Five of Swords, Three of Swords, Wheel of Fortune, dan Knight of Swords. Oke ya. Di pikiran dia yang terdalam, ya, sebenarnya ada sebuah inti atau esensi yang kita ambil bahwa mungkin dia saat ini dia merasa kecewa atau merasa sakit hati atau kecewa, pernah terluka dengan kamu, atau mungkin dia merasa diperlakukan tidak adil. Kenapa tidak adil? Ingat, ini hanya mungkin pemikiran dia saja, dari sudut pandang si dia saja. Karena Libra ini bercerita tentang keadilan. Mungkin dia merasa diperlakukan tidak adil oleh kamu, ya. Ini adalah intinya kenapa dia kecewa sama kamu. Sedangkan di sini di Seven of Wands, dia sepertinya berusaha keras untuk menunjukkan keberhasilan dia, untuk menunjukkan tentang hal-hal yang dia punya. Mungkin di bidang karir, di bidang materi, atau di bidang semangat di mana dia harus bisa menyamai kamu. Ya, mungkin Three of Swords di sini kedudukan dia sama kamu tidaklah setara. Mungkin dari lingkungan keluarga, dari ekonomi, atau dari pola pikir, dari cara sudut pandang, ya, prinsip-prinsip hidupnya mungkin ada ketimpangan di sini, ada ketidakseimbangan, sehingga dia merasa nggak adil karena pola pikir kamu berbeda jauh dengan dia. Dan dia berusaha keras untuk menyesuaikan diri. Dia berusaha keras untuk membuktikan bahwa dia bisa. Baik mungkin dari pekerjaan yang lebih baik, untuk menyamai kamu, untuk merubah dirinya menjadi lebih baik, menunjukkan bahwa dia ini loh berjuang mati-matian buat kamu. Ya, jadi di sini awalnya seperti itu. Di Ten of Wands ini, sehingga dia merasa lelah karena ternyata di Seven of Wands ini sebelumnya dia sudah merasa berjuang mati-matian, lelah, tapi dia ingin bertahan dengan kamu dan dia merasa lelah, merasa terbeban. Nah, akhirnya di sini ada Five of Swords, di mana ada Venus di Aquarius. Venus di sini kan tentang percintaan, sedangkan Five of Swords di sini tentang peperangan, Lord of Defeat. Venus nggak bisa perang, bukan seperti Mars. Jadi caranya Venus untuk berperang adalah memanfaatkan. Nah, jadi di sini ada cerita orang yang dimanfaatkan dan orang yang memanfaatkan. Dan sepertinya di sini dia berusaha untuk memanfaatkan kamu. Memanfaatkan peluang-peluang atau kebaikan-kebaikan kamu. Karena mungkin awalnya ya intinya dia merasa nggak sama kamu. Ada hal-hal yang membuat dia nggak percaya diri yang kita baca di kartu deretan atas. Akhirnya sebenarnya dia juga sudah ada niatan untuk memanfaatkan kamu, ya. Ataupun bisa juga dia ingin mencoba untuk mengalahkan kamu, bersaing dengan kamu. Ada cerita seperti itu. Sisi positifnya dia bisa bersaing sekuat tenaga untuk mencapai yang dia tuju,
supaya bisa sama seperti kamu. Tapi di sisi lain, dia juga ada segi memanfaatkan kamu. Ya, karena di sini kita sudah baca ada Ten of Pentacles. Secara materi, kamu lebih beruntung daripada dia. Mungkin much better materi kamu. Nah, ini kenapa dia ingin memanfaatkan kamu ya? Karena dia ingin bertumbuh, ingin berkembang, ingin sama seperti kamu. Jadi ada sisi di mana dia mencoba untuk memanfaatkan kamu perlahan-lahan, tapi dia juga ikut bertumbuh dalam jangka waktu yang lama. Untuk perjalanan kedepannya supaya dia juga bisa merasakan perubahan hidup yang lebih baik. Seperti itu ya. Ada Jupiter di Sagittarius bercerita tentang keberuntungan dan rencana jangka panjang. Jadi ini mungkin sudah direncanakan sebelumnya kalau dia itu mengambil manfaat dari kamu ya, karena kamu punya banyak kelebihan, terutama di materi. Di masa yang akan datang nanti untuk jangka waktu yang lama, ya dia otomatis merasa juga lebih nyaman sama kamu, karena dia juga merasakan keberuntungan materi. Tapi sisi baiknya, kalau dia mau bertumbuh secara positif, dia pun bisa bertumbuh baik ya, secara mental, secara knowledge, secara pekerjaan atau apapun yang benar-benar untuk dia bisa mencapai materi yang lebih baik. Ini dia bisa dapatkan dengan belajar dari kamu, tumbuh bersama kamu. Ini kalau dia baik. Plus minusnya di situ. Ya. Dan di Knight of Swords ini memang sepertinya dia juga orangnya cenderung nekat di sini ya. Ini mungkin orang yang sudah lama kamu kenal di sini, Knight of Swords. Ya, dia sosok Gemini, ada energi Gemini di sini. Jadi sebenarnya dia juga orang yang cerdas, bisa dibilang orang yang cerdas, komunikatif, punya komunikasi skill yang sangat baik. Ya, tapi dia hanya saja dia orangnya suka terburu-buru, suka nekat. Dia bisa melakukan hal-hal yang di luar dugaan. Ya, tapi ini sesuai dengan prinsipnya dia, sesuai dengan kemauannya dia yang dia lakukan, tapi dia bisa saja cenderung nekat. Orangnya juga gerasa gerusuk, bisa gegabah juga. Dan ini orangnya dia berani, orang yang bisa dibilang juga berani ambil risiko, Knight of Swords ini ya. Jadi otak nakalnya saat bersama kamu. Di sini ada cerita bahwa otak nakalnya dia dari sisi terdalamnya dia ingin memanfaatkan kebaikan kamu. Dan dia ingin dalam jangka panjang ke depan nanti dia juga ingin bertumbuh bersama kamu. Selain itu ya, selain bertumbuh bersama kamu, dia juga mendapatkan keuntungan-keuntungan, dan dia juga bisa melakukan banyak hal yang dia mau di Knight of Swords ini. Dan dia pun juga banyak mengobrol janji atau mencoba meyakinkan kamu, walaupun dia belum tahu faktanya dia bisa atau tidak mewujudkan itu, karena sebetulnya dia punya ambisi yang kuat, terikat dengan ambisinya, banyak godaan dalam diri ya. Di sini godaannya kartu The Devil ini untuk di sini artinya bisa dibilang kurang baik ya. Dan di Knight of Swords ini dia bisa melakukan cara apapun untuk mendapatkan ambisinya, karena dia sepertinya cukup terikat dengan obsesinya. Dan dia sebenarnya juga melihat kamu punya materi yang cukup baik, achievement hidup yang cukup baik, dan dia ingin mendapatkan keuntungan dari itu. Ya, jadi ini untuk pembacaan kali ini buat teman-teman yang menyimak. Terima kasih, semoga ini bisa menjadikan rambu-rambu dan wacana ke depan. Ini hanyalah general reading, mungkin ada yang accurate dan mungkin ada yang resonate ataupun tidak resonate. Jadi perlu kebijakan dari teman-teman semua, dan perlu diketahui juga bahwa pembacaan ini tidak menjamin 100% untuk akurat.
Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di video-video mendatang. Bye-bye, terima kasih.